pagi semuanya. Baik, mata pelajaran selanjutnya adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu agar proses yang akan kita lalui dapat berjalan dengan lancar. Baik, untuk kali ini akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran siswa kelas 8A. Jadi pada hari ini, adakah siswa dari kelas 8A yang tidak hadir? Hadir semua? Baik, jadi pada hari ini hadir semua ya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Baik, kalian mempunyai semangat yang luar biasa. Untuk menambah semangat kalian, Ibu memiliki sebuah permainan. Nama permainannya adalah tepuk tunggal dan tepuk ganda. Apabila Ibu menyebutkan tepuk tunggal, maka kalian dapat menepuk 1 kali. Namun apabila Ibu menyebutkan tepuk ganda, maka kalian dapat menepuk 2 kali. Mengerti? Baik. Jadi tujuan dari adanya permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Jadi Ibu dapat mengetahui seberapa konsentrasi kalian untuk memulai pembelajaran. Baik, sudah siap semuanya? Baik, akan Ibu mulai ya. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tunggal, tunggal, ganda, tunggal, ganda. Wah, baik sekali. Kalian memiliki konsentrasi yang sangat baik. Baik, apakah sudah siap semuanya untuk melanjutkan pembelajaran? Sudah siap? Baik, akan Ibu cek ya. Baik, dari segi kebersihan kelas kalian sudah sangat baik. Kemudian meja dan kursinya juga sudah tersusun dengan sangat rapi. Dan papan tulisnya juga sudah bersih. Namun Ibu masih melihat beberapa siswa yang belum membuka buku dan mengeluarkan alat tulisnya. Baik, dipersiapkan terlebih dahulu ya. Baik, setelah semuanya sudah siap, Ibu akan melanjutkan pembelajaran. Baik, apakah masih ada yang ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa? Ya, Putri. Benar sekali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai struktur dari teks berita. Ada berapa saja struktur dari teks berita? Ada yang tahu? Ya, Lulu. Benar sekali. Apa saja, Lulu? Mantap, betul. Jadi benar ya apa yang dikatakan Lulu. Jadi struktur dari teks berita ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu judul berita, yang kedua kepala berita, yang ketiga tubuh berita, dan yang terakhir yaitu ekor berita. Baik, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita dan penyuntingan berita. Sebelumnya ada yang sudah mengetahui ada berapa kaidah kebahasaan dari teks berita? Tidak ada? Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik ya video yang akan Ibu putar. Apabila yang belakang tidak terlihat, maka boleh maju ke depan. Masih di Selamat Siang Indonesia, akibat jebolnya tanggul laut, Kota Semarang terendam banjir. Ketinggian banjir menjadi yang terparah selama setahun terakhir. Ratusan rumah dan kawasan industri di Kota Semarang terendam banjir Senin sore. 4 lokasi terendam banjir yaitu Tambak Lorok, Tambak Kerjo, Tambak Mulyo, dan Pelabuhan Tanjung Mas. Banjir terjadi karena tanggul laut Lami Citra jebol, disusul naiknya air rob ke permukaan. Ketinggian banjir rata-rata mencapai 80 cm. Warga dan buruh yang baru pulang kerja terpaksa mendorong sepeda motornya.
Banjir juga berimbas ke jalur keluar pelabuhan. Kemacetan panjang terjadi karena para buruh berusaha keluar lewat satu pintu. Awal-awal kayak setengah dua kayak Pak. Di dalam itu tingginya seberapa kira-kira Pak? Di dalam ini dimasuk di kantor aja 1 luto toh, kantor, dalam kantor. Biasanya paling tinggi Samudra. Samudra itu paling tinggi. Ini udah sering terjadi atau baru kali ini Pak? Ini paling besar Pak, paling istimewa. Hingga Senin malam banjir masih menggenangi di sejumlah titik lokasi. Yusuf Anggara melaporkan untuk NET. Baik, setelah kalian melihat tayangan video yang telah Ibu berikan atau yang telah Ibu sajikan, adakah yang mengetahui penggunaan bahasa seperti apa yang digunakan oleh pembawa berita tersebut? Putri? Tidak tahu. Setia? Benar sekali. Jadi pembawa berita tersebut menggunakan bahasa baku. Yang mana penggunaan bahasa tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan dari teks berita. Baik, Ibu telah menyiapkan sebuah salindia yang dapat kalian lihat untuk penyajian materi mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Baik, jadi dalam sebuah teks berita, kata-kata maupun kalimat-kalimat yang digunakan ternyata memiliki kaidah atau aturannya sendiri. Nah, kaidah dan aturan tersebut dijadikan sebagai ciri pembeda dari teks-teks yang lainnya. Dalam hal ini, teks berita memiliki 6 kaidah kebahasaan. Nah, kaidah yang pertama yaitu penggunaan bahasa baku. Jadi kaidah yang pertama ini yaitu penggunaan bahasa baku. Nah, bahasa baku ini biasanya berasal dari kata-kata yang baku, yaitu kata-kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, penggunaan bahasa baku ini biasanya menjadi perantara pemahaman kepada halayak ramai, karena bahasa baku merupakan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca atau masyarakat umum. Contohnya seperti yang telah Ibu sajikan dalam salindia, contohnya yaitu pada kalimat masyarakat rela mengantri panjang di depan supermarket dalam waktu yang lama demi mendapatkan minyak goreng. Dalam hal ini penggunaan bahasa bakunya terletak pada kata mengantri. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Nah, kaidah kebahasaan kedua yaitu penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung sendiri merupakan kalimat ujaran yang dituliskan secara apa adanya. Penulisan kalimat langsung ini biasanya menggunakan tanda petik ganda disertai dengan keterangan penyertanya atau keterangan pengujarnya. Dalam hal ini biasanya penggunaan kalimat langsung ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diungkapkan secara langsung oleh narasumber dari suatu berita. Contohnya yaitu tanda petik ganda, kemudian saya membuat sunblock yang bisa dibuat simpel oleh nelayan, ujar Melody. Nah, dalam hal itu merupakan contoh dari kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kalimat langsung. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Dalam hal ini, biasanya penggunaan ini merubah bentuk dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya yaitu pada kalimat langsung yang ada pada contoh pada kaidah yang kedua. Nah, kalimat tidak langsungnya yaitu seperti ini. Melody mengatakan bahwa
membuat sunblock yang bisa dibuat simpel oleh nelayan. Nah, pada hal ini menggunakan konjungsi bahwa. Kemudian, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental. Baik, kaidah kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental. Nah, penggunaan kata kerja mental ini biasanya kita dapat menyebutnya dengan kata kerja yang berasal dari hasil pemikiran. Kata-kata tersebut seperti pada kata memikirkan, membayangkan, kemudian berasumsi, beranggapan, dan sebagainya. Seperti yang telah Ibu sajikan dalam Salindia, contohnya yaitu pada kalimat warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Dalam hal ini kata kerja mentalnya yaitu terdapat pada kata membayangkan. Kemudian kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dalam hal ini, fungsi keterangan waktu dan tempat tersebut dijadikan sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mengandung unsur kapan dan unsur di mana. Nah, keterangan tersebut bertujuan untuk menunjukkan waktu dan tempat di mana kejadian dalam suatu berita yang diberitakan. Contohnya seperti yang telah Ibu sajikan dalam Salindia, yaitu pada kalimat sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tampak mendung. Dalam hal ini keterangan waktunya yaitu pada kata 12:45 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian fungsi keterangan tempatnya yaitu berada di Riau. Kemudian kaidah kebahasaan yang keenam yaitu penggunaan konjungsi temporal. Baik, kaidah kebahasaan yang keenam yaitu penggunaan konjungsi temporal. Penggunaan konjungsi temporal ini berfungsi untuk menghubungkan klausa, kalimat, maupun paragraf untuk menunjukkan urutan waktu berkaitan dengan hal yang diberitakan. Nah, dalam hal ini tersaji dengan pola kronologis. Kemudian contoh kata-katanya yaitu seperti pada kata kemudian, akhirnya, sejak, dan sebagainya. Contoh penggunaan konjungsi temporal yaitu pada kalimat sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat sekitar akhirnya pun turun. Nah, dalam hal ini konjungsi yang digunakan yaitu pada kata kemudian dan pada kata akhirnya. Baik, itulah tadi penjelasan yang dapat Ibu jelaskan mengenai materi kaidah kebahasaan dari teks berita. Sampai di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu telah menyiapkan sebuah latihan kecil yang telah Ibu siapkan dalam Salindia yang Ibu sajikan. Nah, dalam Salindia yang Ibu sajikan, Ibu telah memberikan beberapa latihan yaitu berupa pertanyaan mengenai kaidah kebahasaan dari teks berita. Yaitu Ibu telah menyiapkan 3 kalimat, kemudian kalian dapat menjawabnya. Kalimat tersebut termasuk dalam kaidah kebahasaan apa. Hal tersebut dapat dilihat dari isi kalimat yang akan Ibu sajikan. Sudah siap semuanya? Baik. Latihan yang pertama yaitu pada kalimat mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan
itu. Baik, dari kalimat tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan apa? Ada yang tahu? Dalam hal ini Ibu telah menyajikan beberapa jawaban yang kemungkinan merupakan jawaban atas kalimat yang telah Ibu bacakan tersebut. Dalam hal ini, apakah kalimat tersebut termasuk dalam penggunaan kata kerja mental, konjungsi temporal, keterangan waktu, atau konjungsi bahwa? Ada yang tahu jawabannya? Iya, Sekar. Fungsi keterangan waktu. Baik, akan kita lihat ya, apakah benar jawaban dari Sekar? Fungsi keterangan waktu. Coba kita lihat. Salah. Ada yang mengetahui jawaban yang benar? Ya, Putri. Menyebutkan ulang kalimatnya, baik. Jadi kalimatnya yaitu mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Baik, dari kalimat tersebut termasuk dalam kaidah kebahasaan apa? Ada yang tahu? Ya, Putri. Konjungsi temporal. Baik, coba kita lihat ya, apakah benar? Salah. Ada yang mengetahui jawabannya? Ya, Lulu. Kata kerja mental. Coba kita lihat ya jawabannya. Benar sekali. Jadi kalimat tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan, yaitu penggunaan kata kerja mental. Baik, latihan selanjutnya. Baik, latihan selanjutnya yaitu terdapat pada kalimat gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Kemudian, Ibu telah menyiapkan beberapa jawaban, yaitu apakah termasuk ke dalam konjungsi temporal, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, atau konjungsi bahwa. Ada yang mengetahui jawaban yang benar? Iya, Tia. Keterangan waktu dan tempat. Baik, kita lihat ya apakah jawabannya benar atau tidak. Benar sekali. Jadi benar ya, kalimat yang telah Ibu bacakan tersebut termasuk ke dalam kaidah fungsi keterangan waktu dan tempat. Baik, latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya yaitu terdapat pada kata data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan di Riau. Kemudian, terdapat beberapa jawaban, yaitu apakah termasuk ke dalam bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi temporal, atau konjungsi bahwa. Adakah yang ingin menjawab? Iya, Ani. Konjungsi bahwa. Baik, kita lihat sama-sama ya, apakah jawabannya benar atau tidak. Benar sekali. Beri tepuk tangan kepada kita semua dan beri tepuk tangan kepada Ani yang telah menjawab benar ya. Jadi benar bahwa kalimat tersebut termasuk ke dalam kaidah kebahasaan penggunaan konjungsi bahwa. Baik, itulah tadi salindia yang dapat Ibu sajikan dan beberapa latihan yang dapat kalian jawab masing-masing. Adakah yang ingin ditanyakan terkait dengan materi kaidah kebahasaan teks berita? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan melanjutkan materi mengenai penyuntingan teks berita. Baik, dalam hal ini Ibu telah menyiapkan sebuah media yang bernama Lektora. Dalam media tersebut akan menyajikan sebuah materi tentang penyuntingan teks berita. Baik, jadi penyuntingan berita ini merupakan salah satu tahap yang harus kita lalui sebelum tulisan kita mengenai teks berita itu diterbitkan. Penyuntingan merupakan proses, cara, maupun perbuatan untuk menyunting. Sedangkan menyunting merupakan menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan beberapa segi seperti sistematika penyajiannya, isinya, maupun
bahasanya. Terkait dengan penyuntingan berita tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Nah, aspek tersebut terbagi menjadi 5. Aspek yang pertama yaitu kebenaran isi berita. Jadi aspek yang pertama yaitu kebenaran isi berita. Biasanya kebenaran isi berita ini terangkum atau tersaji dalam keakuratan dari fakta-fakta suatu berita. Kemudian aspek yang kedua, yaitu kelengkapan isi berita. Jadi dalam kelengkapan isi berita ini biasanya ditandai dengan komponen-komponen yang tersaji dalam atau terangkum dalam rumus Adhik-Simba. Nah, rumus Adhik-Simba ini seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus Adhik-Simba ini merupakan isi dari 6 unsur dari teks berita, yaitu unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian aspek yang ketiga, adalah struktur penyusunan berita. Seperti materi yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, jadi dalam struktur berita tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang penting dan bagian yang memiliki informasi yang tidak penting. Jadi dalam struktur penyusunan berita tersebut, kita juga dapat menuliskannya dari bagian informasi yang penting ke bagian informasi yang kurang penting. Kemudian aspek yang keempat, yaitu penggunaan bahasa. Jadi dalam penggunaan bahasa ini biasanya terkait dengan keefektifan suatu kalimat, kemudian kebakuan suatu kata, serta ketepatan ejaan dan tanda bacanya. Kemudian aspek yang terakhir atau aspek yang kelima, yaitu penggunaan gambar atau ilustrasi. Jadi apabila sebuah berita disajikan menggunakan gambar dan ilustrasi, maka kita dapat melihat kembali apakah gambar tersebut atau ilustrasi tersebut sesuai atau tidak dengan isi beritanya. Baik, itulah tadi kelima aspek yang perlu kita perhatikan dalam teks berita. Baik, jadi itulah tadi materi mengenai penyuntingan teks berita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu telah menganggap kalian telah memahami secara baik dan benar mengenai kaidah dan penyuntingan teks berita. Baik, kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Namun, penugasan kali ini akan Ibu bagikan ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Pembagian kelompoknya masih sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Baik, jadi sekarang dapat bergabung dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Baik, kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan salah satu contoh yang akan Ibu gunakan sebagai penugasan kali ini. Baik, apakah sudah mendapatkan salah satu contoh teks beritanya masing-masing? Baik, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan penugasan yang akan Ibu berikan. Jadi kegiatan yang akan kalian lakukan yaitu membaca terlebih dahulu contoh yang telah Ibu berikan, kemudian kalian analisis atau kalian temukan kesalahan-kesalahan apa saja yang ada dalam teks berita tersebut, atau kita juga dapat menyebutnya dengan menyunting sebuah teks berita. Kemudian setelah kalian selesai menyunting sebuah teks berita, Ibu akan menanyakan satu persatu kepada kelompoknya kesalahan-kesalahan apa saja yang terdapat dalam teks berita tersebut. Untuk penugasan kali ini Ibu berikan waktu selama 20 menit ya. Baik, jadi waktu penugasan telah selesai ya. Apakah dari masing-masing kelompok sudah selesai mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3?
Sudah baik, kalau sudah semuanya menyelesaikan tugas yang Ibu berikan, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada kelompok 3. Jadi kelompok 3 telah menemukan kesalahan-kesalahan apa saja yang terdapat dalam berita tersebut. Ya, perwakilannya saja ya. Baik, jadi terdapat 4 kesalahan ya yang telah didiskusikan oleh kelompok 3. Baik, kemudian kelompok 2, apa saja kesalahan yang kalian dapatkan dari contoh teks berita yang Ibu berikan? Ya, disebutkan ya. Jadi kesalahan yang kelompok 2 temukan ada 5 ya. Benar. Kemudian kelompok 1, terdapat kesalahan apa saja yang ada dalam teks berita tersebut? Ada 4 juga, seperti kelompok 3 ya, yaitu terdapat 4 kesalahan. Baik, Ibu telah menyimak jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jawaban yang kalian suguhkan kepada Ibu adalah jawaban yang benar. Namun, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 masih terdapat 1 kesalahan yang belum kalian temukan. Baik, jadi akan Ibu ulas ya. Jadi dalam teks berita tersebut terdapat 5 kesalahan, yaitu benar apa yang dikatakan kelompok 2. Jadi terdapat 5 kesalahan yang telah disebutkan oleh kelompok 2 ya. Yaitu kesalahan yang pertama berdasarkan kelengkapannya. Jadi berdasarkan kelengkapannya tersebut, berita tersebut terdapat bagian atau struktur yang hilang. Nah, di dalam ini bagian yang hilang itu yaitu pada unsur bagaimana yang tidak dijelaskan terjadinya kebakaran. Nah, dengan demikian pernyataan bagaimana dalam teks tersebut itu tidak bisa dijawab oleh berita tersebut. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu terdapat kata yang ejaannya tidak tepat. Nah, yaitu pada kata Hayam Wuruk Surabaya. Seharusnya huruf awal setiap kata harus menggunakan huruf kapital karena merupakan nama tempat. Kesalahan yang ketiga yaitu penggunaan angka 18 yang ada dalam judul berita tersebut. Jadi penggunaan angka 18 tersebut tidak tepat ya. Harusnya huruf yang dapat dinyatakan dengan 2 kata tersebut dituliskan menggunakan huruf, yaitu 18, bukan menggunakan angka. Kemudian kesalahan yang keempat yaitu judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu judul tersebut harus disederhanakan kembali. Misalnya menjadi judulnya yaitu 10 rumah terbakar di Surabaya. Kemudian masih terdapat 1 kesalahan yang belum disebutkan oleh kelompok 1 dan kelompok 3, yaitu kesalahan berita tersebut itu tidak menggunakan sumber yang jelas. Jadi itulah beberapa kesalahan yang terdapat dalam teks berita tersebut. Baik, sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan terkait dengan materi kaidah kebahasaan dan penyuntingan teks berita? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu rasa kalian telah memahami secara baik mengenai materi penyuntingan teks berita dan materi kaidah kebahasaan dari teks berita. Baik, Ibu rasa pertemuan kita cukupkan sampai saat ini ya. Namun sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas rumah kepada kalian. Jadi untuk penugasan rumah kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas tersebut. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai penugasan tersebut, kalian dapat duduk di tempatnya masing-masing kembali ya. Baik, setelah sudah duduk di tempatnya masing-masing, Ibu meminta kepada kalian untuk menyebutkan angka dari 1 sampai 4 secara bergantian. Apabila telah sudah sampai angka 4, maka dilanjutkan lagi kepada angka 1. Begitupun selanjutnya sampai semuanya telah menyebutkan angkanya masing-masing ya. Baik, dimulai dari sekarang. Baik, apabila telah selesai, maka kalian telah mendapatkan angkanya masing-masing ya. Setelah itu Ibu akan menjelaskan mengenai penugasannya. Jadi untuk penugasan kali ini Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari salah satu contoh teks berita, baik itu dari internet maupun dari koran dan sebagainya. Kemudian kalian melakukan analisis mengenai kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat dalam teks tersebut dan kesalahan-kesalahan apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Mengerti?
Baik. Jadi untuk teks beritanya Ibu telah menentukan tema-temanya ya. Nah, tema tersebut telah Ibu sajikan ke dalam media flashcard. Jadi inilah media flashcard yang telah Ibu sajikan. Di dalamnya telah mengandung gambar yang memuat mengenai tema-tema apa yang akan kalian cari tentang teks beritanya. Jadi apabila kalian tadi menyebutkan angka 1 atau yang mendapatkan angka 1, maka akan mencari sebuah berita yang bertemakan tentang gempa bumi. Kemudian apabila kalian mendapatkan angka 2, maka kalian akan mencari sebuah berita yang berkaitan dengan penyakit COVID-19. Kemudian apabila kalian tadi yang menyebutkan angka 3, maka kalian akan mencari sebuah teks berita mengenai banjir ya. Dan angka yang terakhir yaitu angka 4, kalian akan mencari sebuah berita yang berkaitan dengan kebakaran. Baik, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan atau masih terdapat hal yang kurang dimengerti mengenai penugasan? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan mengenai materi apa yang akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis suatu berita. Baik, jadi Ibu rasa kalian dapat menyiapkan diri dengan baik untuk pertemuan berikutnya. Baik, masih semangat semuanya? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, sebaiknya kita melakukan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Baik, pembacaan doa akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan dan mengumpulkannya pada pertemuan selanjutnya ya. Baik, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.